Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan learning journal dengan tema optimalisasi penyusunan RKA, pelayanan publik dan pelayanan digital di seksi bimbingan klien dewasa Bapak Pratatur Serang. Dalam pembelajaran mengenai pengendalian pekerjaan, saya memperoleh pemahaman bahwa pengendalian tidak hanya soal administrasi, tetapi juga memastikan pekerjaan berjalan efektif, efisien, dan bisa menghasilkan kualitas layanan publik yang baik. Dari pelatihan penyusunan RKA, saya belajar pentingnya perencanaan berbasis kinerja. Sedangkan dari pelatihan pelayanan publik digital, saya memahami bahwa digitalisasi merupakan kunci untuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses ke masyarakat. Namun fakta di lapangan berdasarkan laporan Kementerian PAN-RB tahun 2023 menunjukkan masih ada sekitar 40% unit pelayanan publik di Indonesia yang terhambat digitalisasi. Hal ini juga berpotensi terjadi di Bapak Pratatur Serang. Setelah melalui upaya analisis identifikasi isu, kami menemukan sejumlah hambatan yang berpotensi mengganggu optimalisasi pelayanan, yaitu yang pertama, keterbatasan kompetensi digital pada SDM. Kedua, infrastruktur teknologi yang belum memadai. Ketiga, SOP yang tidak up to date menyesuaikan perubahan kebijakan. Dan yang keempat, koordinasi internal eksternal yang masih terbatas dengan lembaga pelatihan kerja maupun Pokmas Lipas. Dan terakhir, masih ada resistensi budaya kerja terhadap digitalisasi. Lalu langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab hambatan tersebut? Menurut saya ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, diantaranya adalah penguatan nilai ASN berhalat sebagai budaya kerja. Lalu peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan serta penyesuaian SOP baru yang mendukung digitalisasi, serta penerapan monitoring berbasis kinerja. Selain itu, perlu ada penguatan jaring eksternal melalui kerjasama dengan stakeholder seperti Pokmas Lipas, BLK, dan Dinas Sosial. Untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang optimal, kami menyusun roadmap atau peta jalan 4 tahun ke depan, yang mana di tahun 2025 menjadi fondasi dengan penguatan soal penyusunan RKA berbasis kinerja dan penyediaan infrastruktur digital. Berikutnya di tahun 2026 fokus pada integrasi database lintas instansi. Tahun 2027 adalah fase optimalisasi dengan aplikasi mobile dan layanan daring. Dan terakhir pada tahun 2028 dilakukan evaluasi serta inovasi yang berkelanjutan. Sebagai penutup, bisa kita tarik kesimpulan bahwa optimalisasi penyusunan RKA yang terintegrasi dengan pelayanan digital akan membawa perubahan besar, terutama di seksi bimbingan klien dewasa Bapak Serang. Dengan SDM yang kompeten, SOP yang adaptif, sistem informasi terintegrasi, budaya kerja kolaboratif, serta implementasi roadmap yang konsisten, pelayanan publik dapat lebih modern, transparan, dan responsif. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya kita bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.